Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tasya Asbiasyam dari Prodi D3 RMIK kelas 1B dengan NIM 206 370220076. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang ditugaskan dalam matkul konsep dasar rekam medis. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian rekam medis menurut saya. Rekam medis adalah sebuah berkas maupun secara manual atau elektronik yang berisikan tentang identifikasi pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan yang ditulis oleh dokter, bidan, perawat, atau tenaga kesehatan lainnya, baik secara rawat inap maupun rawat jalan. Sementara itu, menurut Permenkes nomor 269 tahun 2008, rekam medis berisi catatan atau dokumen tentang identifikasi pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, atau pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Lalu adapun tujuan dari rekam medis. Menurut Permenkes nomor 749A, tujuan rekam medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam suatu sarana pelayanan kesehatan. Selanjutnya adapun kegunaan rekam medis yang disingkat sebagai ALFRED. A. Sebagai aspek administrasi. Rekam medis berisikan pertanggungjawaban atau wewenang para medis dalam mencapai sebuah pelayanan kesehatan. L. Sebagai aspek legal. Ketika sebuah tindakan besar seperti operasi yang perlu sebuah perizinan dari pasien yang dapat ditulis dalam rekam medis itu, terekam dalam rekam medis itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, tidak bisa dikatakan sebagai malpraktik karena tercatat dalam rekam medis. Begitu. Selanjutnya ada F sebagai aspek finansial. Rekam medis itu sendiri berisikan tentang nominal pelayanan dan tindakan. Jadi pasien bisa mengetahui berapa nominal yang harus dibayar atas pengobatan yang dia terima. Begitu. Selanjutnya ada R sebagai riset. Rekam medis sebagai riset dijadikan sebagai penelitian yang lebih lanjut dan dalam oleh seorang dosen, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya adalah edukasi. Contoh edukasi adalah seperti kami sekarang, yaitu rekam medis sebagai sarana objek pembelajaran untuk seorang atau mahasiswa. Begitu. Yang terakhir adalah dokumentasi. Rekam medis tentu harus didokumentasikan agar menjadi bentuk sebuah pertanggungjawaban atau laporan kepada rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya. Dan rekam medis itu sendiri bisa disimpan jika secara manual 5-10 tahun, dan jika secara elektronik disimpan selama 25 tahun. Selanjutnya, menurut Permenkes nomor 269 tahun 2008, pasal 12, kepemilikan rekam medis yaitu milik sarana pelayanan kesehatan. Contohnya seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, atau dokter praktik lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah resume medis. Menurut Permenkes nomor 269 tahun 2008, resume medis adalah sebuah ringkasan dari rekam medis itu sendiri. Jadi contohnya seperti ini, sebuah rekam medis. Nah, di dalamnya itu
ada sebuah ringkasan atau intisari dari rekam medis itu sendiri yang bisa diberikan kepada pasien atau wali pasien yang atas seizin pasien itu sendiri. Jika pasien itu meminta untuk sebuah kepentingan. Kepentingannya macam-macam ya, ada yang kepentingan secara hukum lah, atau kepentingan pribadi lah, atau yang lain-lain. Begitu. Nah, resume medis itu sendiri berisikan inti-inti yang bisa diberikan kepada pasien berupa seperti hasil lab, hasil ronsen, dan lain-lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.